kapan turunnya Dajjal dan kapan munculnya Dajjal. Dajjal pasti turun dan Dajjal pasti muncul. Tapi kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan channel YouTube MSA Muhammad Suhal Al-Hitami. Kali ini saya ingin menerangkan tentang turunnya Dajjal. Saudaraku seiman seagama, kita adalah umat Islam yang mempercayai dengan adanya hari kiamat. Karena hari kiamat itu ada pada rukun iman. Jadi salah satu rukun iman itu adalah percaya dengan adanya hari kiamat. Nah, hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Ada 10 tanda-tanda hari kiamat. Salah satunya turunnya Dajjal. Salah satunya munculnya Dajjal. Nah, kalau Dajjal ini sudah muncul berarti tidak lama lagi akan kiamat. Jangan kita bayangkan bagaimana kiamat itu seperti di bayangan kita. Kiamat itu nggak bisa kita bayangkan. Kiamat itu wah dahsyatnya luar biasa dah ya. Gak bisa kita bayangkan. Nah, Dajjal ini turun menjelang kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat turunnya Dajjal, dan Dajjal tinggal di bumi ini selama 40 hari. Nah, 40 hari itu satu hari terasa 1 tahun, satu hari terasa 1 bulan, satu hari terasa 1 minggu, satu hari terasa seperti hari-hari biasa. Nah, Dajjal ini adalah fitnah yang luar biasa. Kalau sekarang disebut akhir zaman, udah akhir zaman ini apa? Zaman-zaman fitnah. Fitnah itu ya yang seperti kita ketahui lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, Dajjal ini adalah fitnah yang luar biasa. Dajjal ini mengaku Tuhan. Dajjal ini mengajak orang agar orang itu menyembah atau percaya yakin kepada Dajjal bahwa dia itu adalah Tuhan. Padahal dia itu Dajjal yang akan mengajak orang pada kesesatan. Nah, Dajjal ini mengaku Tuhan karena Dajjal ini menghebat. Apa seperti Dajjal megang biji apa ya disebutnya jagung, dia tanam dan biar dia siram, kemudian tumbuh, nggak lama langsung berbuah, langsung bisa direbus, atau biji apa benih apa saja yang dia tanam akan tumbuh dengan cepat. Nah, seakan-akan orang itu mempercayai bahwa Dajjal itu adalah Tuhan. Nah, orang yang tidak kuat imannya, dia akan ikut kepada Dajjal dan dia akan meyakini bahwa Dajjal itu adalah Tuhan. Nah, turunnya Dajjal itu juga karena beberapa hal. Ada 9 di sini saya sampaikan. Dajjal itu turun nanti ketika manusia sudah lupa sama Allah. Sudah tidak ada yang ingat lagi kepada Allah, walaupun ada dia hanya tidak sampai kepada hatinya. Imannya tidak sempurna. Itu kalau sudah ada tanda-tanda itu, nggak lama Dajjal akan turun. Kemudian yang kedua, bencana kelaparan melanda manusia. Selama manusia itu mempunyai kekayaan yang luar biasa, suatu saat akan mengalami kelaparan yang luar biasa juga. Itu juga tanda-tanda turunnya Dajjal. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda turunnya Dajjal itu adalah musim paceklik. Musim paceklik itu ya taninya yang nggak subur,
Taniknya banyak yang mati, ya jualan nggak laku atau bagaimana lah, orang pada susah, orang semuanya kebingungan, tapi dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia dilanda paceklik. Nah, ini juga tanda-tanda turunnya Dajjal. Kemudian tanda-tanda turunnya Dajjal juga yang keempat, banyak para pendusta. Apakah sekarang pendusta sudah ada atau banyak? Ya mohon maaf aja ya, kalau saya jadi bini, nanti kalau saya terpilih saya akan begini-begini ya, atau ya janjinya luar biasa, ternyata dusta. Ini juga tanda-tanda turunnya Dajjal. Kemudian tanda-tanda yang kelima yaitu pembunuhan merajalela. Banyak di mana-mana terjadi pembunuhan. Kalau kita lihat di media sosial, ya hampir setiap hari ada lah ya kejadian seperti itu. Mungkin apakah ini sudah tanda-tanda turunnya Dajjal? Nah, kemudian yang keenam, terjadinya huru-hara. Ya, huru-hara nggak karu-karuan dah ya. Ribut lah di dunia ini. Yang sekarang ini ribut ya antara ya negara ini dan negara itu. Kemudian sekutunya ikut-ikutan, sekutu ini yang ikut-ikutan. Kalau ini sampai terjadi yang disebut perang dunia ketiga, wah ini akan berdampak bahaya. Apakah ini salah satu daripada tanda-tanda turunnya Dajjal? Kemudian yang ketujuh, harta melimpah. Nah, ini harta melimpah ternyata juga jadi tanda-tanda. Harta melimpah udah ya, mungkin kalau sekarang emas itu kita nyarinya di daerah-daerah tertentu. Mungkin kalau nanti menjelang turunnya Dajjal itu ya gali tanah di depan rumah mungkin udah ada emasnya kali ya. Jadi harta melimpah ruah, orang banyak yang kaya tapi dia lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-8 adalah fitnah yang bertebaran. Kemudian yang ke-9 yang terakhir, menurunnya agama, menurunnya keimanan, dan merosotnya ilmu pengetahuan. Orang sudah tidak kenal lagi yang namanya ilmu. Orang sudah tidak kenal lagi yang namanya malu. Nanti suatu saat manusia itu ya seperti biasa, seperti binatang lah. Nggak lama setelah kejadian itu, Dajjal akan turun dan akan membawa fitnah yang luar biasa. Daerah mana saja yang tidak dimasuki Dajjal? Ada 4. Yang pertama Masjidil Haram, Masjidil Haram kota Mekah. Kemudian Masjid Madinah, itu dijaga sama malaikat tuh, Dajjal nggak boleh ke sono. Kemudian Masjid Aqsa, Palestina ya. Nah, kemudian yang keempat adalah Masjid Tur ya. Masjid Tur itu tahu di mana dah. Pokoknya 4 itu yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Nah, kalau Indonesia, masjid yang ada di Indonesia ya semuanya mungkin didatengin sama Dajjal kan ya. Nah, kalau di sana tidak dimasuki yang 4 tadi. Nah, siapa yang memerangi Dajjal nanti? Nanti turunnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau yang akan memerangi Dajjal. Nah, kita ini sekarang usia berapa? Apakah kita sampai pada hari kiamat? Apakah kita sampai bertemu dengan Dajjal? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan juga bisa memberikan pengetahuan kepada saudaraku seiman seagama bahwa Dajjal itu akan datang dan akan membawa fitnah yang besar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.